Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Imade Swirka, adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar, NIM 219018495120, bidang studi IPS, PPG dalam jabatan angkatan yang kedua. Ini surat keterangan bebas studi dan ini kartu pendaftaran UKIN. Akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 6 Tuli Barat, Kecamatan Tuli Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Salam sehat dari Tuli Barat. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu ketua kelas silahkan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa. Oke, terima kasih. Adi Saputra tadi sudah memimpin doanya. Sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu satu persatu ya. Yang pertama, Ikoman Cinta Lepi. Hadir. Igusti Agung. Hadir. Niwayan Sri Wulantari. Hadir. Anissa. Rahelia. Hadir, Pak. Nikade Julia Citra. Hadir, Pak. Nilu Selviani. Hadir, Pak. Ninyoman Sri Antiani. Niputu Medianti. Hadir, Pak. Ardila Putri. Hadir, Pak. Adi Saputra. Oke, hadir semua ya. Ya. Bagaimana? Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Ya. Tentang apa? Benua Amerika. Ya, tentang benua Amerika. Nah, benua Amerika. Nah, kenapa benua Amerika itu dikenal sebagai benua merah? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Satu, dua, ya. Ayo. Benua Amerika terdapat suku bangsa Indian. Suku asli Amerika
suku India ini tidak berkulit merah, akan tetapi mereka suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Ya, betul sekali. Benua Amerika itu adalah ada di sana suku Indian, yaitu suku asli benua Amerika. Yaitu mereka itu suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah, sehingga benua Amerika itu dikenal sebagai benua merah. Nah, ini gambar apa ini? Patung Liberty yang ada di Amerika. ya, betul sekali. Kemudian yang ini Menara Eiffel adanya di mana? Prancis. Oke. Nah, yang ini Colosseum berada di Oke. Kemudian yang ini Menara Pisa berada di Italia. Kemudian yang berikutnya, nah ini apa? Akropolis of Athens berada di Yunani. Oke, kita cek apakah benar semuanya jawabannya kalian itu. Ya, patung Liberty ada di Amerika Serikat, yaitu sebagai simbol kebebasan Amerika Serikat ya. Kemudian yang ini ya, Menara Eiffel di Prancis, betul. Kemudian yang ini Colosseum di Italia. Ya, betul tadi ya. Kemudian yang ini Menara Pisa di Italia, betul. Kemudian yang ini Akropolis of Athens berada di Yunani. Kita cek. Ya, betul. Nah, dari kelima gambar ini, yaitu selain patung Liberty yang ada di Amerika Serikat, ada empat gambar ini berada di benua Eropa. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang benua Eropa kali ini, yaitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan tampilkan di sini kompetensi dasar ya, ada 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan lalui bersama pada pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menunjukkan letak benua Eropa dengan benar. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Eropa dengan tepat. Menyebutkan pembagian region benua Eropa dengan benar. Yang keempat, menganalisis perbedaan benua Eropa dan benua Asia padahal satu daratan dengan benar. Yang kelima, menganalisis sejumlah perbedaan sehingga ada regionalisasi di benua Eropa. Dan yang keenam, mempresentasikan hasil telah perubahan peruangan dan interaksi antar ruang benua Eropa. Nah, yang keenam ini nanti kalian akan setelah diskusi kalian presentasikan di depan. Nah, itu ada LKPD yang Pak bagikan nanti ya. Itu. Oke, kita lanjut. Pak akan tampilkan di sini adalah peta dunia. Nah, dari peta dunia ini Pak sudah isi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dari 6 nomor itu yang menunjukkan benua Eropa itu yang di mana? Nomor berapa? 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Yang ini ya? Ya. Oke, kita lihat peta benua Eropa lebih ya. Ya.
ini berarti peta Eropa ya. Peta Eropa di mana yang berwarna oranye itu adalah benua apa? Eropa Utara. Eropa Utara, ya betul. Yang hijau Eropa Barat. Eropa Barat. Eropa Timur. Timur. Yang ini Eropa Timur. Yang merah Eropa Selatan. Eropa Selatan. Kalau peta bagian bawah itu selalu selatan ya. Kemudian yang berwarna kuning Eropa Barat. Jadi ada 4 ya pembagian region atau wilayah. Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Barat. Jadi ada 4. Oke, Pak lanjut. Nah, berkaitan dengan benua Eropa, ada istilah yang dikatakan benua Eropa itu adalah sebagai benua biru. Nah, apa alasannya kenapa dikatakan sebagai benua biru? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Alasan benua Eropa disebut sebagai benua biru adalah mayoritas masyarakat Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Ya. Dan sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah daerah biru atau bangsawan. Iya, betul sekali. Jadi mayoritas benua Eropa yang penduduk di benua Eropa itu matanya berwarna biru. Kemudian yang kedua, sejak zaman dulu banyak kerajaan yang terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal sebagai istilah darah biru ya atau bangsawan. Gitu. Oke, Pak lanjut. Secara fisik benua Eropa sebenarnya satu daratan dengan Asia, benua Asia ya. Benua Eropa dengan benua Asia itu satu daratan. Ya, sehingga disebut dengan Eurasia. Ya. Kemudian keduanya hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Nah, alasan dari benua Eropa itu yaitu yang pertama letak geografis, yang kedua adalah kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Antara budaya Eropa dengan budaya Asia itu berbeda ya. Nah, letak perbedaan budaya itu mungkin benua Eropa itu lebih pada berpakaiannya terbuka ya. Kalau Eropa Asia, benua Asia lebih pakaiannya lebih tertutup. Oke. Nah, secara astronomis benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 6 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nah, sehingga benua Eropa ini beriklim subtropis dan sedang. Nah, terdapat 4 musim di sana, sehingga menjadi terdapat 4 musim di benua Eropa, yaitu musim apa? Musim Semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ya, betul sekali. Jadi kemudian luas benua Eropa itu 10 juta 355.000 kilometer persegi. Ya, itu luas benua Eropa. Ya, jadi benua Eropa ini memiliki urutan yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ke empat dari semua benua yang ada di dunia ya. Urutan yang pertama, yang terbesar Asia. Yang kedua Amerika. Yang ketiga Afrika. Yang keempat
Benua Eropa yang kelima baru Australia. Ya. Nah, secara geografisnya batas benua Eropa, batas utaranya Samudra Arktik, timurnya benua Asia, selatannya Laut Tengah, batas baratnya Samudra Atlantik. Nah, ini pembagian regionnya sudah disebutkan tadi ya. Nah, oke, tahukah kalian bahwa benua Eropa itu mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan ya. Di mana Vatikan ini merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Kemudian luas Vatikan itu sebesar 0,44 km persegi ya. Kemudian yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Oke, sampai di sini materinya kita. Selanjutnya kalian Bapak kasih tugas LKPD ya. LKPD dengan bahan ajar yang sudah Pak bagikan. Silakan kalian kerjakan LKPD ini. Silakan kalian diskusikan dengan coba kalian baca dulu bahan ajarnya, kalian rumuskan dulu permasalahan di sana. Kalau ada permasalahan silakan kalian Bapak kasih waktu 5 menit untuk merumuskan permasalahan ya. Yang ini adalah kelompok 1 dan yang sebelah sini adalah kelompok 2 ya. Ya, silakan kalian rumuskan masalahnya terlebih dahulu. Ya, ini bahan ajar dengan permasalahan kalian baca. Pak kasih waktu 5 menit ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Merumuskan permasalahan dari KRT 1 adalah bagaimana posisi letak buana Eropa terhadap buana lainnya. Yang kedua, bagaimana luas buana Eropa dibandingkan buana lainnya. Ya. Oke. Untuk kelompok 1 dicatat dulu ya. Oke, untuk berikutnya kelompok 2, silakan dibacakan rumusan masalahnya. Ya, hasil diskusinya kalian. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 2 mengatakan hasil diskusi dari mengapa benua Eropa dibedakan dengan benua Asia, padahal satu daratan dengan benua Asia. Apakah terdapat pembagian region atau wilayah di benua Eropa? Terima kasih. Ya. Oke, itu rumusan masalah yang kalian hasil diskusinya kalian. Kemudian sekarang silakan kalian jawab atau diskusikan dengan kalian teman-teman kalian. mimpi
Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selesai? Oke, untuk selanjutnya mempresentasikan pertama yaitu dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan semuanya. Semuanya maju ke depan. Kasih dekat kemari. Kasih dekat kemari seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Ya, betul. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih, saya dari kelompok 1 menjawab soal dari bagaimanakah posisi letak benua Eropa terhadap benua lainnya. Jawabannya, letak secara geografis benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara Laut Tengah, di selatan Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Sedangkan letak astronomisnya benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat, 6 derajat bujur timur, dan 35 derajat bintang utara sampai 80 derajat bintang utara, sehingga benua Eropa berada di luar wilayah tropis, artinya iklim. Di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang, karena posisi benua Eropa mengalami 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kedua, Luas benua Eropa dibanding benua lainnya yaitu luas benua Eropa memiliki urutan keempat terbesar, yaitu benua Asia 44 juta kilometer persegi. Kedua, benua Amerika 42 juta 57.100 kilometer persegi. Benua Afrika 30 juta 290.000 kilometer persegi. Benua Eropa 10 juta 335.000 kilometer persegi. Dan benua Australia 8 juta 945.000 kilometer persegi. yang nomor 3. Mengapa benua Eropa dibedakan dengan benua Asia, padahal satu daratan dengan benua Asia? Alasannya karena perbedaan letak geografis dan memiliki budaya yang berbeda. Yang keempat. Terdapat kajian regional atau wilayah yaitu Eropa Barat, Prancis, Jerman, Serbia. Eropa Timur, Rumania, Rusia, Ukraina, dan Georgia. Eropa Selatan, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani. Eropa Utara, Inggris, Libya, Finlandia, dan Norwegia. Oke, demikian hasil diskusi kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menanggapi?
Bagaimana presentasinya? Sudah mengerti atau kemana? Ya. Kalau begitu beri aplaus dulu kelompok 1. Ya, silakan. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Ya, silakan, mari. Hasil diskusinya ya. Presentasikan hasil diskusinya. Semua. Nomor yang presentasikan 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, silakan. Terima kasih, saya dari kelompok 2. Bagaimanakah posisi letak benua Eropa terhadap benua lainnya? Letak secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Sedangkan letak astronomisnya, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat, 6 derajat bujur timur, dan 35 lintang utara, 80 derajat lintang utara, sehingga benua Eropa berada di luas wilayah Eropa. Artinya iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Yang kedua, Bagaimanakah luas benua Eropa dibanding benua lainnya? Luas benua Eropa urutan keempat terbesar. Yang pertama, benua Asia 44 juta kilometer persegi. Yang kedua, benua Amerika 42.057.100 kilometer persegi. Yang ketiga, benua Afrika 30.260.000 kilometer persegi. Yang keempat, benua Eropa 10.335.000 kilometer persegi. Yang kelima, benua Australia 80.045.000 kilometer persegi. Mengapa Eropa dibedakan dengan benua Asia? Satu, daratan dengan Asia. Alasannya karena perbedaan letak geografis dan memiliki budaya yang berbeda. yang nomor 4. Apakah terdapat pembagian region atau wilayah di benua Eropa? Ya, masih keras ini. Ya, terdapat pembagian region atau wilayah yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Eropa Barat yang termasuk bagian-bagian dari Eropa Barat yaitu Prancis, Jerman, dan Belgia. Yang termasuk dari bagian-bagian Eropa Timur yaitu Rumania, Rusia, Ukraina, Hungaria. Yang termasuk bagian-bagian dari Eropa Selatan, Spanyol, Portugal, Italia, dan Yunani. Yang termasuk dari Eropa Timur yaitu Inggris, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Oke, itu hasil presentasi diskusinya kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa ada yang menanggapi? Atau sudah jelas? Ya. Kalau begitu beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan duduk. Oke, itu hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan di depan. Siapa dari pelajaran dari awal dan tadi sampai dengan sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Aku. Benua Eropa merupakan benua dengan urutan keempat terbesar dengan luas 10.355.000 km persegi.
Berdasarkan letak astronomis dan geografisnya, Eropa beriklim subtropis dan sedang, sehingga mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Asia dan Eropa sebenarnya adalah satu daratan, hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Mengapa alasan masing-masing menjadi benua? Karena letak geografis dan memiliki budaya yang berbeda-beda. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah atau region, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Ya. Oke, terima kasih pada Agung. Kita beri aplaus dulu, itulah hasil kesimpulannya. Ya. Oke, untuk siapa yang dari pelajaran awal sampai sekarang ini, apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya dari kami tentang luas dan letak warna Eropa. Jadi kalian tahu tentang luas dan letak benua Eropa. Oke, untuk memperdalam pengetahuannya kalian, Bapak akan kasih soal individu ya. Soal individu kalian jawab masing-masing. Oke, silakan kalian jawab. Pak kasih waktu 5 menit. Ini yang ada di atasnya isi namanya kalian, kemudian kumpul sebentar ya. Oke, silakan dijawab. Ada 5 nomor pilihan ganda di sana. Kemudian di atasnya kalian isi nama, ya. Isi namanya di atas. Dan kelas. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke, gimana? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul. Silakan kumpul ke depan. Silakan kelompok 1. Jawab saja. Oke, dari awal sampai akhir tadi kita sudah selesai belajar ya. Tapi di sini Pak tekankan, ingat yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, tidak bepergian atau mobilitas ya. Jadi tolong tetap taati prokes ya, peraturan kesehatannya. Oke, di penghujung pembelajaran ini terima kasih kalian sudah hadir semua. Untuk memimpin
doa penutupnya silakan Adi Saputra. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian pulang dan jangan lupa berjalan di sebelah kiri ya. Terima kasih.